Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi saya atas nama Abdul Wahid atau lebih akrab dikenal sebagai Wahid, salah satu pengurus dari komunitas Pembina Pedesaan Salasae atau disingkat KSPS. Nah, kalau perjalanan singkat dari 11, karena ini kan memasuki tahun ke-11 KSPS ini, Komunitas Pembina Pedesaan Salasae, itu dulunya hampir dari seluruh masyarakat yang ada di desa Salasae ini meninggalkan kampung untuk mencari pekerjaan di luar negeri, terutama di Malaysia utamanya, dan banyak yang menjadi TKI ke Arab dan negara-negara lain seperti itu. Di 10 tahun terakhir 9 orang itu bersepakat untuk mendirikan komunitas ini dengan dengan masing-masing yang punya latar belakang yang berbeda, tetapi yang paling mendasar itu adalah hampir dari 9 orang ini itu mantan perantau, seperti itu, mantan buruh di negeri jiran. Secara pendidikan formal memang hampir tidak ada yang tamat SMA, tapi keinginan belajar yang sangat tinggi selama 11 tahun. Nah, alhamdulillah saya sendiri yang dipercayakan oleh teman-teman di komunitas ini untuk menjadi suatu koordinator pendidikan dan advokasi di komunitas ini. Jadi khususnya pendidikan pertanian alami. Dan alhamdulillah dari 3 tahun berjalan, karena mulai dari tahun 2014 itu, karena saya belajar langsung menemu natural farming ini, halnya itu dari Korea Selatan yang namanya Dr. Cho Han Kyu, 2011 bulan September. Kita latihan terus menerus, belajar bersama dengan kawan-kawan yang 9 orang ini awalnya. Ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar desa atau di luar kabupaten, bahkan di luar Pulau Sulawesi ini, kami dipanggil untuk sebagai fasilitator khusus untuk pertanian alami. Dan di tahun 2016 Filipina untuk melakukan studi banding di sana soal pertanian alami. Kan di sini kan tempatnya Balai Pendidikan Komunitas Pertanian Alami, Komunitas Pembina Pedesaan Salasae maksudnya. Kalau dihitung-hitung ini mulai dari tahun 2015 itu berjalan, sudah sekitar 10 ribuan orang yang berkunjung. Jadi bahkan mulai dari kabupaten lain, dari provinsi lain, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Sulawesi sendiri, itu pernah berkunjung ke sini. Dan bahkan dari Manokwari pernah datang, termasuk juga dari Fakfak, Papua Barat, itu pernah juga berkunjung ke sini. Nah, kalau untuk dari yang luar negeri, itu dari Jerman pernah datang, dari Belanda, dari Korea Selatan sendiri itu pernah ke sini, dan Polandia. Terakhir ini Polandia sebelum Covid di tahun 2019 awal. Itu orang Polandia pernah datang berkunjung ke sini bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya yang ada di Makassar. Ya, kalau alhamdulillah, kalau yang khususnya dari Fakultas Pertanian, termasuk yang jurusan agribisnis itu, kalau Unismu sudah 4 angkatan yang melakukan magang di sini dan praktek kerja lapang malah. Dari UMI sudah 2 angkatan, dari Universitas Andi Jema juga, Unanda dari Palopo. Kalau yang kita lakukan khususnya di Kabupaten Bulukumba ini, yang ada datanya dan terdaftar itu di komunitas, kalau di Kabupaten Bulukumba sendiri sudah 45 desa yang pernah melakukan
belajar bersama soal pelatihan pertanian alami seperti itu. Dan itu masif pendampingannya mulai dari tahun 2015 lalu. Awal-awalnya itu sangat gugup karena kan mengingat bahwa latar pendidikannya saya sendiri kan tidak tamat SMP, bisa dikatakan begitu. Memang rasa gugup yang yang sangat tinggi itu biasa menghantui, tetapi karena satu dan lain hal bahwa pengetahuan soal peningkatan kapasitas sumber daya manusia di soal pertanian ini kan sangat penting untuk disampaikan kepada petani lainnya. Karena mengapa seperti itu? Karena bisa dikatakan kita memang petani pada umumnya itu sangat tertinggal. Maksudnya sangat tertinggal di soal pengetahuan bagaimana memperlakukan alam dengan bijak, bagaimana menggunakan misalnya memupuk tanaman dengan tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Itu memang sangat, ya namanya memang tantangannya memang sangat luar biasa, tetapi disitulah seninya, maksudnya di situ enaknya, karena bayangkan bisa dikatakan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sudah runtuh keyakinan bertaninya ini. Maksudnya runtuhnya itu karena mereka sudah sudah didominasi oleh bahan-bahan atau input produksi yang instan seperti itu. Dan kita ini kan bayangkan kalau baru memulai meracik misalnya dari bahan mikroba, misalnya dengan nutrisi untuk unsur hara, untuk kebutuhan unsur hara makro dan mikro yang misalnya NPK-Ca-nya atau, nah itu di situ memang tantangannya yang sangat luar biasa, tetapi ditanggung jawab sebagai petani, maksudnya sebagai petani yang semestinya seharusnya petani ini kan begini. Satu pesan penting yang saya mau sampaikan adalah bahwa kenapa petani penting untuk ditingkatkan kapasitas sumber daya manusianya, karena begini. Kalau tukang bengkel melakukan kegiatan perbengkelan selama 3 bulan berturut-turut, dari jauh itu kalau orang mendorong motor, tukang bengkel ini sudah bisa memastikan kalau bukan urusan ban yang pecah, urusan kabel-kabel yang putus atau urusan bensin yang habis, itu tukang bengkel itu sudah bisa pastikan. Karena memang kapasitas sumber daya manusianya memang terlatih. Tetapi petani, misalnya kita petani yang secara umum ini bertani selama jangankan 30 tahun, 10 tahun saja. Melakukan misalnya kegiatan pertanian, kalau rusak tanaman padita, itu pasti larinya ke toko tani. Kan itu ironinya sebenarnya. Ada apa di pengetahuan soal pertanian ini? Sebenarnya dia seperti itu. Nah itu yang menggugah nurani kita, bagaimana mengembangkan atau menyebarluaskan ini sistem pertanian alami khususnya di Indonesia ini. Kalau sukanya itu kan ya pastilah terasa karena dulunya tidak ada peningkatan pengetahuan, maksudnya pengetahuan baru ini sudah ada. Maksudnya sudah ada skill yang dimiliki bagaimana meracik nutrisi, bagaimana memberikan memelihara tanaman yang baik. Nah dukanya itu ketika saya ketemu teman lama. Kan kebetulan latar belakangku ini kan sebenarnya bukan petani. Saya sebenarnya sopir. Nah biasanya kalau lagi pas ketemu sopir maksudnya sesama sopir ini, dia bilang temanku ini di atas ini. Biasanya begitu di beberapa tempat. Ya tapi kan dengan menjadi petani pelatih kan bisa keluar negeri, bisa tinggal misalnya di hotel dan sebagainya. Bagaimana perasaannya itu? Nah itu rasa haru yang sangat sangat mendalam soal itu, karena tidak pernah membayangkan bahwa petani yang hanya bermodalkan tenaga
dengan kapasitas pengetahuan yang sangat terbatas bisa tidur di kasur yang empuk, bisa misalnya mandi di kamar mandi yang sangat yang luks seperti itu, bisa naik pesawat dan lain sebagainya. Nah itu ya. Bisa ke luar negeri malah. Terus terakhir Setidaknya ada ada perlindungan hukum yang kuat, entah Perda yang bisa mengikat soal pertanian organik ini, khususnya di kabupaten ini, di Kabupaten Bulukumba pada umumnya, atau malah di provinsi, kalau bisa se-Indonesia, tapi kan itu ya mungkin agak berat toh, tetapi harapannya seperti itu. Tapi setidaknya kita diberi ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan pertanian alami, maksudnya tanpa ada diskriminasi dan lain sebagainya. Iya.